Mungkin sedang menahan tikaman udara dingin. Aku pasti sudah gila. Kenapa aku seperti melihat Aileen? Lagi-lagi pikiran Alfian tertuju pada Aileen. Bagaimana jika Aileen sedang kedinginan, kehujanan, atau bahkan sedang kelaparan di luar sana? Namun, pikiran konyol itu ia buang jauh-jauh. Alfian menekan pedal gas, membuat mobil melaju meninggalkan tempat itu. Sementara di rumah, Riana tampak penuh semangat ketika memberitahu kejadian tadi pada Ibu Nana. Ia berbicara dengan mata berbinar-binar. Alfian sudah menyetujui keinginan Tante Feni untuk menjodohkan kami, Bu. Akhirnya aku akan mendapatkan Alfian. Wah, itu benar-benar berita bagus. Ibu ikut senang. Ingat, kalau nanti kamu menikah dengan Alfian dan hidup senang, jangan lupakan ibu. Pokoknya ibu juga akan ikut hidup senang kalau aku menikah dengan Alfian nanti. Aku akan beli rumah yang lebih besar untuk ibu. Keduanya tertawa bahagia. Namun, kemudian Bu Nana ingat, semalam saat Riana mengamuk membabi buta dan menghancurkan seisi kamarnya karena marah pada Aileen. Tapi bagaimana dengan Aileen? Bukannya kamu bilang Aileen sedang hamil anak Alfian? Aku sudah bereskan dia, Bu. Aku komplain pakai nama Alfian agar dia dipecat dari kafe itu. Tadi aku juga mendatangi dia ke kontrakannya. Untuk apa kamu ke kontrakannya? Buat ancam dia lah. Aku juga habis sogok tetangga sebelah kamarnya. Pokoknya urusan Alfian sudah beres, Bu. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangi aku mendapatkan Alfian. Satu minggu kemudian, berita tentang pertunangan Alfian dan Riana tersebar begitu cepat di kalangan karyawan. Banyak yang mengeluh-eluhkan keberuntungan Riana yang akhirnya mendapatkan Big Boss. Padahal ia hanya seorang sekretaris. Acara pertunangan pun akan digelar dalam beberapa hari mendatang. Riana dan Mama Feni sudah sibuk menyiapkan acara pertunangan yang rencananya akan digelar di sebuah hotel mewah. Pertunangan kamu dengan Riana bikin heboh seisi kantor, ucap Gali yang tiba-tiba masuk ke ruangan Alfian dengan membawa beberapa map. Alfian yang masih berkutat dengan laporan perusahaan hanya melirik sekilas. Nyatanya ia tidak begitu peduli dengan berita-berita yang beredar. Semuanya terasa hampa. Tak ada sedikit pun rasa bahagia di hatinya. Oh ya, aku masih penasaran. Apa yang membuatmu mau menerima perjodohan itu? Bukannya kamu tidak suka dengan wanita karir dan lebih suka wanita rumahan?
Lanjut Galih memandang Alfian penuh tanya. Ini demi mama. Lagi pula saat ini aku belum punya calon lain. Kupikir tidak ada salahnya menuruti mama. Wow, Galih terpukau seorang Alfian yang selama ini menentang perjodohan itu dengan keras kini tunduk pada kekuasaan Ibunda Ratu. Ajaib sekali, ini benar-benar di luar prediksi BMKG. Dan akan di luar prediksi suku Maya kuno kalau kamu tidak cepat-cepat keluar dari sini. Balas Alfian. Mendadak suasana ruangan itu terasa horor bak kuburan bagi Galih. Apalagi setelah melihat wajah Alfian yang datar. Riana sedang merasa menduduki tahta tertinggi. Sejak Alfian memutuskan untuk menerima perjodohan itu, ia jadi besar kepala dan kerap berbuat seenaknya terhadap staf lain. Ia tidak akan segan-segan menegur atau memarahi siapapun yang melakukan kesalahan sekecil apapun. Siapapun yang berani membantah akan ia beri ancaman berupa pemecatan. Sebagai calon istri bos, tentu saja banyak yang akan ketakutan dengan ancaman itu. Seperti saat ini ia sedang merasa kesal setengah mati setelah hampir terpeleset di lobi. Seorang petugas kebersihan pun tak luput dari amukannya. Kamu ini kalau kerja yang benar. Ingat, saya adalah calon istri Tuan Alfian. Dan saya bisa memecat kamu kapan aja. Saya benar-benar minta maaf, Bu. Saya akan pel ulang lantainya. Wanita itu menundukkan kepala. Tak lagi berani mengangkat kepala untuk menatap wanita di hadapannya. Beberapa hari belakangan ini, sikap Riana memang semakin arogan. Yang bersih, saya tidak mau terpeleset lagi karena kerjaan kamu yang tidak becus. Baik. Riana yang sibuk memarahi karyawan bahkan tidak menyadari kedatangan Mama Feni. Mama Feni berada dalam posisi cukup berjarak dengan Riana. Namun masih mendengar suara bentakan keras Riana. Mama Feni sedikit terkejut. Sebab ini pertama kalinya ia melihat Riana menegur seorang pekerja dengan kalimat yang menurutnya cukup kasar. Padahal Alfian saja yang pemilik perusahaan tidak pernah memperlakukan karyawan sekasar ini. Pelan-pelan wanita itu mendekat dan berdiri tepat di belakang Riana. Petugas kebersihan yang ada di sana tampak menunduk. Setelah ini, bersihkan ruangan saya. Awas, kalau kerjaan kamu tidak beres. Riana seketika tersentak mendengar suara yang menyapa di belakang. Tentu saja ia hafal benar pemilik suara itu. Ragu-ragu ia menoleh. Riana hanya dapat mengulas senyum saat
Wanita itu menatapnya penuh tanya. Ada apa, Riana? Kenapa kamu marah-marah? Gugup, Riana mengusap punggung lehernya. Aku tidak marah, Ma. Aku cuma menegur karyawan yang kerjanya kurang bagus. Lantainya terlalu licin. Kalau ada yang jatuh kan bahaya. Riana melirik wanita petugas kebersihan tadi. Sikapnya yang galak berubah ramah seketika. Oh iya, tumben Mama tiba-tiba ke kantor. Sejak menyetujui perjodohan itu, Riana mengganti panggilan dari tante menjadi Mama. Mama kesini untuk menanyakan soal mami kamu. Mami kamu akan pulang di hari pertunangan kalian kan? Pertanyaan itu membuat sekujur tubuh Riana terasa meremang. Mami? Mami dari mana? Mami yang selama ini mengurus perusahaan tambang di luar negeri hanyalah karangan bebas Riana semata. Tokoh fiktif yang dibuatnya dengan penuh kebohongan.